Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini aku mau sharing tentang flux dan luminositas. Jadi dua materi ini itu berkaitan dengan energi yang dipancarkan oleh suatu benda atau dalam kebumian kita membahas tentang energi yang dipancarkan oleh sebuah bintang. Oke, jadi apa itu flux dan luminositas? Jadi flux itu adalah daya atau energi per waktu yang dipancarkan bintang setiap satuan luas. Di sini aku akan tulis daya per satuan luas. Oke. Sedangkan luminositas itu adalah daya yang dipancarkan oleh bintang secara keseluruhan. Jadi oleh seluruh permukaan bintangnya secara total lah. Oke. Jadi bagaimana persamaan buat mencari flux dan luminositas? Oke. Jadi untuk flux dalam hal ini itu adalah flux pancaran. Di mana ya? Di sini lah. Flux pancaran itu akan sama dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali temperatur bintang pangkat 4. Ya, ini temperatur kita pakai temperatur efektif. Oke. Jadi cukup seperti itu, cukup simpel. Jadi apa itu F, apa itu simbol ini, dan apa itu T. Jadi aku akan tulis keterangannya. Di sini F itu adalah flux dari bintang. Nah, flux ini itu satuannya kita bisa tulis joule per meter persegi meter kuadrat sekon. Atau eh, karena kita tahu bahwa joule dibagi sekon itu adalah watt. Jadi flux itu satunya bisa juga kita tulis watt per meter persegi. Oke, jadi ini sesuai dengan definisi kita, yaitu daya atau W per satuan luas meter persegi. Oke. Kemudian apa itu simbol ini? Ini itu adalah konstanta Stefan Boltzmann. Bagaimana di sini? Boltzmann. Nah, itu nilainya sekitar 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali, oh bukan, satuannya watt per meter persegi Kelvin pangkat 4, kalau tidak salah. Oke. Kemudian T, ini TF itu adalah temperatur efektif dari sebuah bintang. Dan satuannya jangan lupa satuan internasional, yaitu K atau Kelvin. Oke. Mungkin cukup seperti itu. Jadi untuk yang flux ini, jika kita gambar, misalkan di sini kita ada sebuah bintang. Oke. Kemudian bintang ini mempunyai sebuah suhu sekian dan jari-jari dan yang lain-lain. Maka jika kita membicarakan tentang flux, maka setiap 1 meter persegi dari permukaan bintang ini 1 meter persegi. Nah, ini itu memancarkan daya sebesar nilai dari flux bintang itu tersebut. Pancarkan area 1 meter persegi ini. Oke, itu adalah flux. Kemudian next kita bisa berpindah ke luminositas. Jadi jika flux itu tadi adalah daya per satuan luas,
maka luminositas itu adalah daya secara keseluruhan. Jadi kita tahu bahwa setiap 1 meter persegi dari permukaan bintang itu memancarkan sebuah daya. Maka jika kita mau mencari daya yang dipancarkan secara keseluruhan, kita bisa tinggal mencari flux dari bintang itu dikalikan dengan luas permukaan dari bintang tersebut. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa bentuk bintang itu bisa kita anggap sebagai sebuah bola. Maka luas dari permukaan bintangnya itu kita bisa cari dengan luas bola. Jadi luas permukaan bintangnya itu akan sama dengan luas bola, yaitu 4 pi kali jari-jari bintang kuadrat. Oke. Jadi untuk luminositas itu kita tinggal mengalikan flux dengan areanya, itu F kali A, sama dengan F-nya kita masukkan di sini konstanta Stefan Boltzmann kali A-nya itu berarti bentar. Konstanta Stefan Boltzmann kali T efektif pangkat 4 kali luas permukaannya berarti 4 pi R kuadrat. Seperti itu. Atau jika aku tulis ulang, aku bisanya lebih suka seperti ini. 4 pi sigma R kuadrat T pangkat 4. Itu efektif. Jadi cukup seperti ini, kita kalikan dengan luas permukaannya. Aku tandai. Oke, kemudian aku kasih tanda juga ini di sini R itu adalah jari-jari bintang. Itu juga R yang di sini itu juga jari-jari bintang. Oke. Kemudian di sini kita bisa mengamati korelasi atau hubungan dari beberapa variabel di sini. Jadi pertama aku akan membahas tentang hubungan dari L dan R. Jadi kita tahu kalau jika radius dari bintang kita semakin besar, berarti kan luas permukaannya semakin besar. Karena itu, luminositas dari bintang kita itu juga akan semakin besar. Maka bintang akan semakin terang. Jika R kita semakin kecil, maka luas permukaan bintangnya juga semakin kecil. Maka luminositasnya akan semakin turun dan bintangnya semakin redup. Itu juga dengan temperatur efektif. Jika temperatur efektif bintangnya itu naik, maka luminositasnya juga naik. Bintang itu juga semakin terang. Jika temperaturnya itu turun, maka luminositasnya itu juga turun. Maka bintang itu semakin redup. Oke. Oh iya, aku teringat sebuah info tambahan. Ya sebenarnya ini kurang dipakai di kebumian. Jadi untuk luminositas sebenarnya ini tidak cuma F dikali A, tapi di sini sebenarnya itu juga ada sebuah faktor yang kita sebut itu emissivity. Jadi apa itu emissivity? Itu sebentar. Oke, jadi emissivity itu bisa kita katakan sebagai seberapa efektif sebuah benda itu dalam memancarkan energi. Oke, dalam kasus ini kita menganggap matahari itu, maksudku bintang itu, memiliki emissivity besar 1. Oke, jadi karena itu dalam rumus akhir kita ini, kita tidak perlu mempertimbangkan faktor dari emissivity lagi. Oke, jadi bisa kita abaikan. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk visualisasinya, jika di flux tadi itu, flux itu menggambarkan daya dari
sebuah luasan kecil 1 meter persegi. Luminositas ini menjelaskan tentang daya yang dipancarkan keseluruhan bintang. Ya, jadi dari keseluruhan bintang ini itu dayanya berapa? Itu adalah luminosity. Itu adalah daya yang dipancarkan oleh bintang secara keseluruhan. Oke. Oke, mungkin cukup seperti itu. Buat contohnya mungkin kita bisa coba ngitung emisi luminositas dari matahari. Matahari. Oke. Jadi ini beberapa konstanta yang sekiranya bisa kalian hafalkan buat mempermudah perhitungan. Jadi buat matahari itu jari-jari matahari itu bisa dibuatkan sekitar 700.000 kilometer. Dan kemudian temperatur efektif dari matahari itu aku agak lupa, sepertinya sekitar 5.772 Kelvin. Oke. Jadi kita coba hitung luminositas matahari. Jadi L dengan 4 pi dikali konstanta Stefan Boltzmann kali jari-jari matahari kuadrat di temperatur efektif pangkat 4 sama dengan 4 pi kali konstantanya 5,67 kali 10 pangkat 8 kali jari-jari 700.000 kita jadiin meter, jadi 700 juta kuadrat kali 5,772 pangkat 4. Oke, kita coba pencet kalkulator. Oke, jadi di sini aku dapat sekitar 3,8752 kali 10 pangkat 26 watt atau W sama aja lah. Oke. Jadi kesimpulannya di sini matahari setiap detiknya itu memancarkan energi sebesar 3,8 dikali 10 pangkat 26 Joule setiap detiknya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Mungkin bisa kita coba lihat di YouTube. Kok di YouTube? Di Google. Ya, di sini dikatakan 3,846 10 pangkat 26 watts. Ya, ini jawabannya selisih sedikit karena aku membulatkan jari-jari mataharinya ini agak lebih besar sedikit. Ini aslinya 690.000 berapa gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada sedikit tambahan lagi. Jadi dalam penghitungan flux dan khususnya luminositas ini, biasanya di soal kadang luminositas dan beberapa besaran dari bintang yang lain itu dinyatakan dalam satuan matahari. Jadi satuan matahari itu ada massa matahari, jari-jari matahari, ini simbol bulat ini artinya matahari, dan juga luminositas matahari. Jadi ini beberapa konstanta yang mungkin juga bisa kalian ingat-ingat. Massa matahari biasanya aku cukup bulatkan 2 dikali 10 pangkat 30 kilogram. Ya walaupun ini nggak terlalu akurat tapi bisa kalian bulatkan. Kemudian jari-jari seperti tadi aku biasanya 700.000 kilometer. Dan luminositas kalian ikutin lah 2,8 kali 10 26 watt. Oke. Jadi misal di soal kalian mendapatkan info bahwa sebuah bintang memiliki 2 kali massa matahari, maka itu berarti bintang tersebut memiliki massa
2 dikali masanya matahari, berarti massa bintang tersebut itu adalah 4 kali 10 pangkat 30 kg. Oke. Begitu juga dengan jari-jari dan luminositas. Misal sebuah bintang memiliki jari-jari 2 kali jari-jari matahari, maka berarti jari-jarinya 2 kali 700.000 km. Oke. Oke, mungkin cukup seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk materi yang berikutnya.